Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semuanya, hidup penuh keberkahan, amalkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, meraih ridho Allah. Alhamdulillah kawan-kawan, pada hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Ustadz Halim dari Lempur. Ya kan? Ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau. Ya kan? Berbincang-bincang dengan beliau. Beliau tinggal di Lempur Tengah ya, Ustadz ya. Ya, boleh Ustadz memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Abdul Halim, tinggal di Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. InsyaAllah pada hari ini bersilaturahmi, berjumpa dengan ulama kita, Ustadz Sufiardi SPDI. Alhamdulillah. Jadi sekaligus kita bincang-bincang bagaimana pentingnya agama dalam kehidupan kita. Karena dikatakan orang yang punya agama, waktu sekolah dulu dikatakan A itu adalah tidak, agama itu kacau. Jadi kalau agama, orang punya agama itu tidak kacau. Jadi boleh Buya, kami juga ingin berdiskusi bagaimana pentingnya agama ini dalam kehidupan kita, insyaAllah Buya. Baik kawan-kawan, jadi kita akan sharing, kita akan diskusi ini masalah iman. Kan awal dari agama itu kan iman dulu. Sebagaimana Nabi itu selama 13 tahun di Mekah itu usaha atas iman. Nah sekarang kita akan dengarkan keterangan dari Ustadz itu, iman itu apa ya gitu, artinya apa, kemudian maksudnya apa ya, kemudian mungkin keuntungan orang beriman. Jadi kita dengarkan paparan dari Ustadz Halim dari Lempur. Alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita melihat bagaimana dakwah Rasulullah pertama kali, memang iman itu memang yang pertama kali diajarkan. Sehingga dikatakan hari-hari baginda Rasulullah itu menceritakan bagaimana pentingnya iman. Itulah yang terkandung di dalam kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi pemirsa hadirin yang mulia, kalimah La ilaha illallah inilah yang ditawarkan kepada seluruh manusia. Karena orang yang punya kalimah La ilaha illallah ini orang yang selamat. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bahkan dikatakan bila kita mengucapkan satu kali kalimah La ilaha illallah ini, maka ketika kalau mati kita dengan keyakinan tidak ada syirik kepada Allah, walaupun amal-amal kita pun tidak ada, tetapi yakin dengan kalimah La ilaha illallah ini, insya Allah satu masa akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Maka dikatakan La ilaha illallah ini adalah, kalau dalam ilmu dikatakan itu nafi, isbat, mampi dan musbit. Artinya la itu menidakkan, tidak ada. Sampai tidak ada makhluk-makhluk ini, tidak ada. Yang ada hanya Allah. Maka dikatakan la ilaha, tidak ada Tuhan. Tuhan inilah manusia-manusia ini, makhluk-makhluk ini. Kadang-kadang manusia macam kita lah. Kadang karena kita sibuk bekerja, itu jadi Tuhan kita. Sibuk di kantor, kantor jadi Tuhan kita. Seolah-olah dari kantor itu menghasilkan. Padahal Allah sudah mengatakan tidak ada yang manfaat di dunia ini kecuali dengan Allah. Maka la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak diagungkan, yang dimuliakan, yang diutamakan, hanyalah Allah. Jadi apabila hati kita sudah mengatakan seperti ini, maka maksud yang paling utamanya adalah kebesaran kemaslahatan dari keluar dari hati kita. Kita tidak yakin lagi dengan makan bisa mengenyangkan kita, minum bisa menghilangkan haus kita. Kita hanya yakin minum ni air ni adalah makhluk. Air tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Yang bisa mendatangkan manfaat mudarat adalah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itulah maksudnya. Tujuannya bagaimana? Tujuan utamanya adalah bagaimana keagungan Allah ini masuk dalam hati kita. Jadi ditamsilkan
seperti seorang raja ingin duduk di singgasananya. Tapi di singgasananya itu ada bangkai. Maka raja yang masuk tadi, yang mau duduk di singgasana itu tidak mau. Kenapa? Ada bangkai. Ini tamsilan. Itulah kalau hati kita ini banyak makhluk-makhluk lain. Ada istri, anak, pekerjaan, kendaraan. Maka Allah tidak akan masuk dalam hati kita. Jadi maksud tujuannya adalah kita mengagungkan Allah, mengeluarkan makhluk-makhluk yang ada di hati kita ini hanya adalah Allah di hati kita. Maka bagaimana fadilah-fadilah orang yang seperti ini, sebagaimana sahabat begitu yakin kepada Allah, Allah telah ubah sunnatullah menjadi kudratullah. Inilah daripada kemuliaan. Bahkan dikatakan siapa yang di akhir kalamnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah, maka dijaminlah masuk surga. Tapi hadirin yang mulia, pemirsa, bukanlah semudah itu kita untuk mengucapkan kalimah ilallah. Dulu di Medan ada satu rumah sakit membuat CCTV melihat banyak pasien-pasien yang mati. Katanya lebih kurang 1.000 orang yang telah di dalam CCTV melihat akhir hayatnya, hanya ada 1 orang yang bisa ucapkan kalimah la ilallah. Itu saking sulitnya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkannya? Maka perlu latihan. Latihan pertama, kita mendakwahkan atau menceritakan bagaimana pentingnya la ilaha illallah ini pada siapa? Pada diri kita, kepada istri, kepada anak, ceritakan pentingnya. Kemudian kita latihan lagi, setiap hari menzikirkan la ilaha illallah, setiap hari. Minimal untuk latihan tahap-tahap pemula sehabis solat, minimal 33 kali minimal. Kalau bisa banyak lagi, setiap hari. Baru kita berdoa kepada Allah supaya Allah tanamkan kalimah ini di dalam hati kita. Insya Allah apabila kalimah ini memang tertanam, seumpama hati kita ini seperti gelas ini. Kalau gelas ini diisi kopi, pecah gelasnya, insya Allah yang keluar kopi. Begitu juga air putih. Kalau air putih insya Allah, maka yang begitulah hati kita. Kalau hati kita banyak mengingat Allah, maka ketika malaikat datang, maka yang keluar itu adalah Allah. Demikian Ustaz, insya Allah. Terima kasih Ustaz Alim. Beliau telah memaparkan tentang arti la ilaha illallah, kemudian maksudnya, fadilahnya. Ustaz, apa hubungan antara kalimah la ilaha illallah itu dengan kesyirikan? Boleh Ustaz? Jadi antara iman itu memang lawannya syirik. Gitu. Jadi apabila kita tidak beriman, maka syirik. Nah, bagaimana melihat kesyirikan ada pada diri kita? Kita yakin dengan makhluk-makhluk. Contoh, ada masalah, kita lari ke dukun. Kita sakit langsung cari obat. Itu contoh kesyirikan kecil yang ada di hati kita. Nah, mestinya seperti mana? Kalau kita sakit, yang pertama kita ingat, ya Allah, Kau telah beri aku sakit, ya Allah, aku akan buat usaha, buat obat. Nah, ini contoh ada stabil iman kita. Tapi apabila tidak ada stabil imannya, maka datang kesyirikan. Begitu pening, kita ingat bodrek, obat-obat lain misalnya. Itu karena kita tidak connect. Ataupun ada masalah, ini ada masalah, ini motor hilang, kita ke dukun. Bahkan sudah ada larangan kan. Apabila orang datang ke dukun, maka 40 hari tidak diterima amal ibadahnya. Nah, malah kita datang. Ini bukti iman kita itu bermasalah. Nah, ini salah satu supaya kita larinya, jangan lari kepada itu, maka kita kembali. Fafiru ilallah, ingatlah kepada Allah. Allah yang datangkan masalah, maka insya Allah apabila kita kembali kepada Allah adalah stabil iman kita kepada Allah SWT. Maka rangkaian itu kan kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi yang telah menyontohkan. Supaya kalau ada masalah itu larilah kepada Allah. Insya Allah begitu, insya Allah. Ya, berarti kesimpulannya kalau ada kesyirikan dalam hati kita, ya kan obatnya yaitu la ilaha illallah. Dia tidak mau dalam hati itu tidak mau bergabung gitu. Jadi kalau iman kita sudah betul, maka kesyirikan itu hilang gitu. Jadi itu manfaat la ilaha illallah.
Jadi iman ya Ustaz ya, kita Nabi itu kan usaha atas iman kan tidak tanggung-tanggung. Ya, 13 tahun. 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah waktu itu ya. Nah, Itulah hari-hari. itulah Iman hari-hari. yakin, iman yakin, iman yakin. Jadi salah satu supaya iman kita itu stabil, gimana caranya? Jadi ya untuk triknya sebagaimana diajarkan oleh ulama-ulama kita, iman ini tidak ada sekolahnya. Dan iman itu tidak bisa diwariskan. Contohnya ketika Nabi Nuh. Nabi Nuh salah satu nabi yang ulul azmi. Anaknya ingkar kepada Allah. Bahkan tidak beriman. Nah, begitu juga Nabi Ibrahim. Nabi ulul azmi. Kemudian orang tuanya juga tidak beriman. Nah, ini bermakna iman ini tidak bisa diwariskan. Tapi iman ini hanya bisa diusahakan. Nah, diusahakan. Sebagaimana sahabat diajarkan Rasulullah, sahabat guru terbaik, murid terbaik, Rasulullah guru terbaik, maka dia mengajarkan kepada sahabatnya. Bagaimana cara menghilangkan untuk mendapatkan iman ini? Ada 8 perkara yang mesti kita tekan. Dalam surah At-Taubah ayat 24. Itu 8 perkara itu ditekan. Bapak-bapakmu, istrimu, anak-anakmu, perdagangan, rumah yang kamu tempat tinggal. Ini semuanya kita stop dulu sebentar. Maka kita luangkan masa, kita pergi ke bengkel iman. Bengkel iman itu masjid. Bengkel iman itu masjid. Maka datanglah ke masjid. Minimal kata Nabi 5 kali setiap hari. Satu hadis dikatakan, siapa yang datang dari rumahnya ke masjid 5 kali setiap hari, itulah orang yang beriman. Nah, jadi itu cara-cara untuk mendapatkan iman. Ada waktu kita lagi, luangkan masa kita. Boleh kita beritikaf. Rasulullah mengajarkan itikaf, ada yang sampai 10 hari. Ada yang sampai 40 hari beritikaf. Kita meluangkan waktu kita untuk mengusahakan iman tadi. Kenapa hadirin mulia? Pemirsa sekalian, iman ini bila tidak kita usahakan, dia seperti uang. Seperti uang. Uang kita 1 juta misalnya. Kita belanja beli gula, beli beras, beli macam-macam. Tapi tidak pernah kita usahakan. Maka uang akan habis. Atau juga bisa kita temsilkan seperti padi. Kita punya padi 1 ton, tapi tak pernah kita usahakan lagi. Tidak pernah kita sisihkan untuk benih. Tidak pernah kita semai. Akhirnya padi yang 1 ton kita jemur, kita giling, habis. Seperti itulah iman kita. Akan terkikis. Bahkan bisa zong sama sekali. Mana bukti bisa zong? Ketika ada masalah. Contohnya kalau kita seorang misalnya pegawai atau seorang pedagang, kita akan berbohong. Kalau pedagang dia akan menipu mungkin timbangannya. Ini buktinya iman itu semakin hari bisa habis. Maka itulah usaha iman. Minimal datanglah ke masjid 5 kali setiap hari. Sabda Nabi, saksikanlah orang yang dari rumahnya ke masjid 5 kali setiap hari, itulah orang yang beriman. Insya Allah. Kawan-kawan semuanya, itulah paparan dari Buya Halim dari Lempul, persoalan iman kan, iman. Nanti pada sesi yang lain ada Muhammadur Rasulullah. Sambungan. Ya, kemudian ada nanti salat khusyuk wal khudu, ilmu ma'zikir, kemudian ikramul muslimin, ikhlas niat dan dakwah tabligh. Ya. Untuk sesi hari ini sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.